Oke kawan-kawan, jangan lupa ya, mohon klik subscribe atau tulisan subscribe di bawah ini yang berwarna merah sebagai bentuk dukungan kawan-kawan terhadap kami agar kami tetap semangat mereview atau menjelaskan tentang pestisida maupun pupuk Indonesia. Klik subscribe atau subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia ya, meskipun harga pupuk melambung tinggi. Jangan terlalu dipikirkan ya, karena memang itu ya memang menjadi beban petani saat ini ya. Semoga senantiasa sehat, yang penting sehat. Kalau udah sehat itu mau makan juga enak. Kalau nggak sehat, makanan seenak apapun rasanya nggak enak. Yang penting sehat gitu ya kawan-kawan petani semuanya ya. Oke, untuk video kali ini kita akan mereview atau menjelaskan fungisida bermerek Antrakol ya, produksi dari PT Bayer Indonesia ya. PT Bayer ini betul. Ya, ini sudah terkenal di masyarakat Indonesia ya. Baik petani jagung, petani semangka, petani padi ya, petani sayur seperti bawang merah dan lain sebagainya ya, petani buah ini sudah terkenal sejak lama. Makanya meskipun harganya meningkat ya, di beberapa tempat meningkat ya, tetap dicari ya, tetap dibeli karena memang kualitasnya sudah teruji. Oke, yang pertama kami akan menjelaskan cara kerja dari fungisida Antrakol ini. Jadi fungisida Antrakol ini cara kerjanya secara kontak ya teman-teman semuanya ya. Artinya ketika dispray terhadap tanaman yang diserang jamur ya, nanti fungisida ini akan langsung bereaksi terhadap jamur itu. Jadi seketika itu langsung bereaksi terhadap jamur gitu ya teman-teman ya. Berbeda dengan fungisida seperti Skor maupun Amistartop ya kan, seperti fungisida Sinergi dan fungisida lain yang bersifat atau memiliki cara kerja sistemik. Kalau sistemik dia nanti akan meresap ke jaringan tanaman terlebih dahulu. Tetapi kalau Antrakol ini ketika dispray ke tanaman ya, nanti fungisida ini akan langsung bereaksi terhadap jamur. Begitu teman-teman semuanya. Sehingga fungisida Antrakol ini dia memiliki sifat protektif ya. Artinya dia melindungi tanaman. Jadi ketika tanaman sudah diserang jamur, baru kita lindungi ataupun kita spray menggunakan fungisida Antrakol ini kawan-kawan petani semuanya. Kemudian untuk manfaat ya, untuk manfaatnya fungisida Antrakol ini nanti teman-teman kalau sudah membeli ya, bisa dilihat di bagian belakang nanti sasaran penyakitnya itu apa saja itu bisa ya, karena memang tertera banyak. Tetapi sesuai pengalaman atau pengetahuan saya akan menjelaskan singkat manfaat dari fungisida Antrakol ini. Oke, untuk yang pertama adalah untuk bawang merah ya teman-teman. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan penyakit trotol atau bercak ungu ya. Jadi kalau penyakit bawang merahnya ada trotol-trotol, kemudian bagian pinggir dari trotol itu ada warna agak ungu-ungu gitu ya, itu namanya bercak ungu yang biasanya disebabkan oleh jamur Alternaria pori itu ya. Itu nanti bisa di spray menggunakan Antrakol ini teman-teman. Jadi kapan menypraynya ya, nanti ketika sudah ada serangan baru dispray menggunakan Antrakol ini gitu teman-teman. Jadi karena Antrakol ini bersifat kontak ya, tidak sistemik. Kalau fungisida sistemik nanti meskipun belum ada jamurnya bisa dispray, karena tujuannya untuk biar merasuk ke tanaman dulu sehingga nanti tanamannya jadi terjaga atau terlindungi dari jamur. Tapi kalau ini adalah untuk langsung mengenai jamurnya, jadi digunakan ketika sudah ada serangan baru pakai Antrakol gitu ya teman-teman semuanya ya. Kemudian untuk tanaman yang lain seperti padi, jagung, kedelai ya, buah-buahan seperti semangka, melon, apel juga bisa di spray menggunakan fungisida Antrakol ini. Untuk padi biasanya itu digunakan untuk mengobati jamur busuk pelepah ya teman-teman ya. Jadi kalau di padi kan terkadang bagian
daun yang mepet batang itu. Daun yang mepet batang itu kan terkadang ada kayak busuk-busuk itu ya, warna coklat-coklat itu namanya busuk busuk pelepah daunnya itu. Nah itu nanti bisa diobati menggunakan antrakol ini teman-teman. Untuk dosisnya gimana? Dosisnya nanti kita sampaikan di bagian akhir ya. Kemudian untuk jagung itu juga bisa ya teman-teman, untuk mengobati bulai ya, bulai pada jagung. Bulai pada jagung itu biasanya ditandai dengan adanya bercak warna kuning keputih-putihan di daun jagung ya teman-teman ya. Dan itu nanti akan mengganggu produktivitas ataupun hasil biji atau buah jagungnya nanti akan bermasalah ya. Dia nggak akan sempurna hasil buahnya itu teman-teman. Jadi bisa diobati menggunakan antrakol ini. Untuk melon ya teman-teman ya, seperti melon ya kan, kentang juga. Nah itu nanti kan bagian batang terkadang kan ada busuk itu. Nah itu daun pun juga ada itu ya, bagian daun busuk lah, itu juga bisa di spray ataupun diobati menggunakan fungisida antrakol ini teman-teman petani semuanya. Itu jadi manfaatnya memang sangat banyak ya, fungisida antrakol ini ya teman-teman, karena memang ini juga sudah terkenal di masyarakat di wilayah kami, dan kualitasnya juga sudah teruji karena memang selalu dicari ya fungisida antrakol ini teman-teman. Makanya karena kualitasnya bagus, dia meskipun harganya naik ya, dia akan tetap dicari. Itulah ciri-ciri fungisida yang bagus ya, yang sudah teruji oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Gitu teman-teman petani semuanya. Untuk dosis penggunaan fungisida antrakol dari Bayer ini ya teman-teman, dosis umum ya untuk tanaman, semua tanaman ya, itu adalah 1/4 sendok makan per liter air. Ini dosis secara umum ya teman-teman, karena ini kandungannya propinep 70%, sehingga nanti per liter air kita sarankan ya dosis umumnya adalah 1/4 sendok makan ya. Jadi kalau 1 sendok makan ya itu umumnya adalah takarannya 10 gram. Jadi kalau 1/4 sendok makan berarti 2,5 gram itu teman-teman. Jadi kalau tangki di pasaran itu biasanya kan volumenya adalah 15-16 liter ya per tangki itu ya teman-teman, airnya itu. Jadi kalau untuk tangki yang di pasaran seperti itu atau 15 liter, kami sarankan untuk dosis penggunaan antrakol ini untuk seluruh tanaman itu kira-kira 2,5 sampai 3 sendok makan per tangki teman-teman. Nah kemudian untuk bawang merah ya, bawang merah itu kan daunnya agak tipis ya, makanya kita perlu sangat hati-hati ya, sedikit hati-hati dibandingkan tanaman yang lain karena daunnya tipis sehingga mudah terserang jamur. Kemudian untuk dosisnya bawang merah itu kami sarankan 3 sendok makan per tangki ya, tangkinya kurang lebih 15-16 liter. Itu intervalnya ataupun penyemprotannya itu setiap 5-7 hari sekali ya teman-teman. Dosisnya tadi takarannya ya 3 sendok makan per tangki 15 liter atau 16 liter. Kalau tangkinya ada yang 18 liter ataupun 20 liter ya dikira-kira saja dikasih setengah sendok makan atau berapa gitu tambahannya gitu teman-teman ya. Dan itu tergantung ya teman-teman ya, tergantung intensitas hujan atau curah hujan di tempat masing-masing, karena setiap daerah kan intensitas atau curah hujannya kan berbeda-beda gitu loh ya kan. Maka kalau lebih sering hujan ya jangan sampai nunggu 5-7 hari, bisa 3 hari sekali atau 4 hari sekali nggak masalah, yang penting setelah hujan kita usahakan dispray gitu, nggak masalah ya. Tetapi kalau udah nggak hujan ya kita kembali lagi ke 5-7 hari sekali gitu, nggak masalah. Jadi kalau bawang merah dispray menggunakan antrakol itu ditunggu ketika ada serangan nampak ya, ataupun kalau untuk pencegahan ya nggak masalah, yang penting usianya sudah cukup kurang lebih ya 21 hari sudah bisa dispray menggunakan antrakol ini teman-teman.
Kemudian untuk padi ya kan, padi itu dosisnya yang kami sarankan adalah 2,5 sampai 3 sendok makan per tangki 15 liter. Kalau tangkinya volumenya lebih banyak lagi bisa ditambah atau diberi takaran sendiri dikira-kira ya teman-teman ya. Kemudian padi ini ya bisa dispray menggunakan fungisida antrakol ya. Itu ketika sudah berumur 20 hari setelah tanam atau 20 HST. Di bawah itu kami sarankan untuk tidak menyspray menggunakan fungisida antrakol ini. Ditakutkan nanti terjadi stres sehingga pertumbuhan tanaman nanti terganggu. Terkadang kan ada tanaman yang kerdil dengan kuning gitu kan. Nah, itu nanti berbahaya ya untuk kelangsungan hidup tanaman itu, teman-teman. Maka kami sarankan untuk padi sebelum umur 20 HST atau hari setelah tanam, jangan dispray menggunakan antrakol ini, teman-teman. Gitu ya. Untuk dosis tadi sudah 2,5 sampai 3 sendok makan per tangki. Kemudian dispray diulangi setiap 10 hari sekali. Jadi ketahanan fungisida ini terhadap dalam pengendalian jamur itu kurang lebih 10 hari. Jadi bisa diulangi penyempraian setiap 10 hari sekali. Gitu ya teman-teman petani semuanya. Kemudian untuk tanaman cabai dan tanaman lain ya, kira-kira ya sama dengan padi tadi ya, 2,5 sampai 3 sendok makan, ya kita sesuaikan dengan dosis umum tadi aja, nggak masalah. Ya itu jadi 2,5 sampai 3 sendok makan per tangki untuk tanaman cabai dan tanaman lain. Ya, seperti semangka, melon ya sama, nggak masalah. Kemudian intervalnya adalah 5 sampai 7 hari sekali. Gitu ya teman-teman. Dan ini kami sarankan juga seperti bawang merah ya, dispray ketika ada serangan terlihat. Kalau belum ada serangan terlihat ya nggak dispray, nggak masalah ya. Kita cukup gunakan fungisida sistemik ya, seperti skor maupun topsin, sinergi ataupun amistartop ya. Itu bisa, atau fungisida folikur ya, folicur itu loh. Nah itu nggak apa-apa untuk sistemik ya, jadi nanti terlindungi dari dalam, dari jaringan tanaman. Kalau fungisida antrakol ini kita gunakan sebaiknya ya tadi ketika nampak serangan jamur aja gitu ya. Saya kira itu ya teman-teman petani semuanya. Untuk catatan ya, sebaiknya hentikan penyemprotan antrakol ya kan jika jamur sudah hilang pada tanaman ya. Misalkan tadi pada bawang merah kan ada trotol-trotol gitu kan, bercak ungu. Nah itu ada serangan, berarti dispray menggunakan antrakol, dosisnya tadi 3 sendok makan per tangki. Kemudian diulangi setiap 5 sampai 7 hari sekali. Ketika serangan sudah berhenti, oh ini sudah selesai nih, nggak ada jamur lah, itu sudah dihentikan antrakolnya ya. Jadi jangan dipaksakan, daripada nanti kena jamur saya spray pakai antrakol, nggak bisa ya teman-teman ya. Takutnya nanti tanaman malah menjadi stres ya. Tanaman biasanya kalau stres itu ya kerdil, pertumbuhannya itu kok nggak seperti yang lain gitu kan. Terkadang nanti daunnya kuning-kuning ya. Istilahnya kalau di sini itu magak gitu ya. Nah itu nanti ya malah mengganggu pertumbuhan tanaman gitu teman-teman petani semuanya. Gitu ya. Saya kira itu teman-teman. Kesimpulannya ya teman-teman petani semuanya, untuk penggunaan fungisida antrakol ini ya digunakan ketika ada serangan muncul atau gejala yang muncul, karena tujuannya untuk sekali kontak ya, sekali kena sekali spray nanti harapannya bisa menghancurkan jamur, itu harapannya itu. Jadi sebaiknya diimbangi ataupun dicampur ya menggunakan fungisida sistemik seperti skor yang sudah terkenal itu, kemudian amistartop ataupun sinergi ataupun folicur gitu ya, itu enggak masalah, atau fungisida cabrio gitu ya, itu enggak masalah, karena nanti yang antrakol ini tujuannya untuk sekali kena jamur langsung mati. Tetapi kalau yang fungisida sistemik seperti skor ya dan lain sebagainya
itu adalah nanti biar meresap ke jaringan tanaman sehingga mengobati jamur dari dalam tanaman. Gitu ya teman-teman ya. Kesimpulannya itu, jadi bisa diimbangi menggunakan fungisida sistemik untuk pencegahan jamur berikutnya. Gitu ya teman-teman. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Kemudian jika ada pertanyaan ataupun penjelasan saya yang kurang lengkap, bisa ditanyakan melalui kolom komentar di bawah ya. Itu ada tulisan komentar, diklik, nanti tulis di situ pertanyaannya. Jika kami online akan segera kami balas jika kami sempat ya teman-teman semuanya. Saya kira itu, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu, petani Indonesia semangat, terutama generasi milenial ya. Kita harus bisa menjadi generasi penerus petani modern bagi Indonesia ya. Kalau nggak ada petani mau makan apa rakyat Indonesia kan gitu. Diniati ibadah aja, semoga dapat pahala dan hasilnya juga barokah gitu ya teman-teman petani semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, jangan lupa ya, mohon klik subscribe atau tulisan subscribe di bawah ini yang berwarna merah sebagai bentuk dukungan kawan-kawan terhadap kami agar kami tetap semangat mereview atau menjelaskan tentang pestisida maupun pupuk Indonesia. Klik subscribe atau subscribe. Terima kasih atas dukungannya.